bawah guyuran hujan, sebuah ritual terlarang dimulai demi merubah nasib. Ia bersimpuh di tengah lingkaran, menuntut kekuasaan dan kekayaan tak terbatas. Terhimpit hutang dan penyakit ibu, ia nekat melakukan ritual terlarang. Demi merubah nasib, ia serahkan seluruh jiwa raga pada sang dewa. Dalam keputusasaan, ia memohon kekuatan demi mengubah takdir kelamnya. Kilat ungu menyambar, menandakan kontrak terlarang dengan kegelapan telah dimulai. Terkapar sunyi, ia kini menjadi wadah bagi kekuatan gelap yang mengerikan. Di pusat ritual terlarang, kontrak nyawa pun resmi dimulai demi mengubah nasib. Perlahan ia membuka mata, terbangun dalam kebingungan di bawah guyuran hujan. Terbangun dengan kepala berdenyut, ia mendapati dirinya di tempat yang asing. Ingatan terakhirnya hanyalah pekerjaan. Namun kini segalanya telah berubah drastis. Teringat tugas yang terbengkalai, ia tertegun melihat pantulan dirinya di air. Namun, rasa cemas memuncak saat ia menyadari wajahnya kini berubah drastis. Rasa panik memuncak saat ia menyadari wajahnya kini berubah menjadi asing. Ia berteriak histeris, tak percaya melihat pantulan rupa yang sangat berbeda. Matanya membelalak kaget, tak percaya melihat rupa yang kini berubah drastis. Ia tertegun, mendapati dirinya terdampar di bawah pohon cahaya yang mistis. Di tengah kota asing, pohon raksasa bercahaya itu menjulang menembus langit. Dalam kebingungan, ia mendongak menatap fenomena aneh yang mulai terjadi. Cahaya menyilaukan meredup, menyisakan sebuah buku ajaib yang bicara padanya. 3 permintaan kini di tangannya, siap mengubah nasibnya yang malang. Ia terperanjat heran, tak menyangka fenomena mustahil ini nyata di hadapannya. Terobsesi dengan kekuatan orang lain, ia mulai menyusun rencana yang cerdik. Ulas senyum penuh arti muncul, menandakan rencana besar mulai disusun. Penuh keyakinan, ia siap menantang takdir lewat kontrak yang berbahaya. Seringai tajam sang entitas muncul, menyambut tawaran yang terasa begitu menarik. Hawa gelap pun menyelimuti, menandakan bangkitnya kekuatan yang sangat mengerikan. Kilat ungu menyambar saat kontrak terlarang itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Ia tertegun menatap buku terkutuk yang siap merenggut seluruh jiwa raga. Kilat ungu menyambar, menandakan bangkitnya entitas kegelapan di hadapan sang pemuda. Sang iblis pun bersuara, menyambut kehadiran sang pemilik jiwa yang baru. Ia terdesak, tak menyangka jiwanya kini terikat kontrak dengan entitas kegelapan. Rasa takut memuncak saat ia menyadari dirinya terjebak dalam ritual terlarang. Sang iblis mengungkap rahasia kelam di balik raga yang ia tempati. Kini ia terperangkap, menjadi milik kegelapan dalam kontrak nyawa yang mematikan. Ia tersadar bahwa transmigrasi ini bukanlah anugerah, melainkan sebuah jebakan maut. Rasa ngeri memuncak saat menyadari dirinya hanyalah tumbal bagi sang iblis. Ketakutan pun memuncak, ia lari terbirit-birit demi menghindari kontrak maut tersebut. Langkah kakinya berpacu dengan waktu, berusaha keras lolos dari jeratan iblis. Seringai mengerikan muncul, sang iblis mulai mengungkap kebenaran yang mematikan. Berniat melanggar janji, api siksaan pun kini mulai membakar seluruh raganya. Teriakan pilu pecah, ia terjebak dalam penderitaan akibat kontrak maut tersebut. Sang iblis mencemooh, menganggap raga sang pemuda hanyalah jiwa yang lemah. Merasa bosan, ia berniat segera mengakhiri hidup sang pemuda yang malang. Tanpa belas kasih, sang iblis menyuruhnya mati karena merasa sangat bosan. Sang pemuda bernegosiasi cerdik mencari celah demi menyelamatkan nyawa dari iblis. Argumen logisnya membuat sang entitas tertegun, mempertimbangkan kembali aturan kontrak tersebut. Sang entitas kegelapan menatap rendah, mencemooh keberanian manusia yang menantangnya. Seringai tipis muncul, ia terhibur melihat nyali besar di balik raga rapuh. Menyadari dirinya tengah diuji, ia mulai melancarkan argumen demi bertahan hidup. Di tengah kobaran api, ia menantang sang entitas untuk kontrak baru. Sambil menahan perih, ia menatap tajam sang iblis demi sebuah kesepakatan. Dengan nyali besar, ia menantang sang entitas untuk memulai kontrak baru. Sang entitas tertegun, merasa terhibur oleh keberanian manusia yang menantangnya. Sang entitas kegelapan tertawa, merasa terhibur oleh keberanian manusia di hadapannya. Tak menyangka ada yang berani bernegosiasi, ia mulai mempertimbangkan kesepakatan baru. Terpancing rasa penasaran, sang iblis menyodorkan kontrak maut yang mulai membara. Gulungan kontrak menyala muncul, menandai dimulainya kesepakatan gelap yang mematikan. Sambil menahan perih, ia menatap tajam sang iblis demi sebuah kesepakatan. Sang entitas menawarkan kehidupan baru sebagai imbalan atas sebuah permintaan. Di bawah bayang-bayang iblis, kontrak maut mulai terbakar dan menyala. Sang iblis mengaum menuntut 999 keinginan tambahan. Terperanjat oleh ketamakan itu, ia menyadari kesepakatan ini hanyalah jebakan. Sang entitas mendesak,
mengingatkan bahwa waktu untuk berpikir hampir habis. Terpojok dan terluka, ia menggerutu melihat ketamakan sang iblis yang memuakan. Terluka dan terdesak, ia terpaksa mempertimbangkan tawaran nyawa sang iblis. Gulungan kontrak jiwa pun membara mengikat takdirnya dalam kesepakatan maut. Zhou Chen kini terikat 900 syarat demi sebuah kesempatan hidup. Zhou Chen terlempar ke sudut kota, asing yang sunyi dan kumuh. Ia tertegun menatap nomor usang itu, mempertanyakan tempat tinggal barunya. Berbalut luka dan baju compang camping, ia berdiri lesu di lorong sunyi. Ia merutuki nasibnya setelah dicampakkan begitu saja oleh sang bos misterius. Di depan portal misterius, ia tertegun menerima perintah dingin sang bos. Merasa seperti budak, ia pun pasrah mengikuti kehendak bos barunya. Mengesampingkan rasa kesal, ia memilih berhenti mengeluh dan mulai menerima kenyataan. Sambil memutar kunci, ia bertekad menjalani hidup barunya selangkah demi selangkah. Pintu berderit terbuka, menyingkap ruangan asing yang tampak sunyi dan berantakan. Di tengah kesunyian, ia melangkah masuk ke dalam rumah barunya yang kumuh. Ia tertegun menyadari kehidupan barunya dimulai dari kemiskinan yang sangat nyata. Harapannya seketika pupus melihat kondisi rumah barunya yang jauh dari layak. Matanya membelalak kaget saat menemukan dokumen berbercak darah di atas meja. Jantungnya berdegup kencang membaca kontrak pinjaman agunan darah yang mematikan. Tiba-tiba hantaman pipa besi mendarat, membuat darah segar memuncrat keluar. Ia pun terkapar seketika, tak kuasa menahan serangan brutal yang mendadak. Belum sempat bereaksi, serangan brutal tiba-tiba menghantam tubuhnya hingga tersungkur. Suara bentakan bergema menuntut jawaban dari dirinya yang sudah tak berdaya. Di bawah ancaman pipa besi, ia kini terpojok oleh sekelompok pria. Seringai kejam muncul saat mereka menyinggung tentang ramalan dan kekuatan besar. Meski bersimbah darah, ia menatap tajam menuntut jawaban dari para penyerangnya. Hantaman keras mendarat telak, menagih janji hutang yang belum terbayar. Tak berdaya, ia tersungkur saat sang penagih terus mencaci makinya. Cacian kasar terus terlontar saat tubuhnya diinjak tanpa belas kasihan. Mereka menghina pengorbanan sang ibu demi melunasi hutang anaknya yang malang. Injakan kasar mendarat di wajahnya, merendahkan martabat Xiao Chen dan mendiang ibunya. Di ambang kesadaran, sebuah pertanyaan muncul menantangnya untuk berhenti menjadi pecundang. Ingatan masa kecil kembali hadir saat ia bersandar tenang di pangkuan ibu. Tangan renta itu terus bekerja demi menyambung hidup putra tercinta. Mimpi buruk itu menghantui, membayangkan sang ibu bekerja hingga ajal menjemput. Isak tangisnya pecah, meratapi kenangan pahit yang takkan pernah bisa terulang. Trauma akan mimpi buruknya, ia bersumpah akan selalu melindungi sang ibu. Senyum hangat sang ibu seolah menghapus bayang-bayang kelam dari mimpinya. Belayan lembut sang ibu seketika menghapus keraguan besar di hati anaknya. Belayan lembut sang ibu seketika menghapus keraguan besar di hati anaknya. Belayan lembut sang ibu seketika menghapus keraguan besar di hati anaknya. Suara lembut sang ibu seolah membisikkan pesan penguat di tengah keputusasaan. Keyakinan pun mulai tumbuh menjadi kunci untuk membangkitkan kekuatan yang terpendam. Bisikan hangat sang ibu membangkitkan kekuatan yang lama terpendam dalam dirinya. Kilatan tekad membara di matanya, siap menghancurkan siapapun yang menghalangi. Seringai sombong muncul, ia merasa sangat jumawa melihat lawannya tak berdaya. Sebuah tinju telak menghantam wajahnya, memutus kata-kata yang belum sempat terucap. Darah terpercik saat hantaman keras itu membungkam ocehan sombong sang lawan. Hantaman maut itu mementalkannya jauh, membungkam ocehan sombong sang lawan seketika. Ledakan kekuatan Xiao Chen yang tiba-tiba membuat seisi ruangan terperanjat kaget. Sambil menghisap rokoknya, ia berniat mengakhiri segalanya dengan satu kalimat dingin. Si bos tertegun melihat anak buahnya justru terkapar tak berdaya. Rencana pun berantakan, menyadari bahwa lawan mereka bukanlah bocah biasa. Pekiknya tak percaya saat tubuhnya tersungkur dan bersimbah darah. Ia terkapar sunyi, tak menyangka kekuatan sang bocah justru membalikkan keadaan. Keadaan berbalik, mereka terperanjat melihat anak buahnya justru terkapar tak berdaya. Rasa cemas mulai menyelimuti, menyadari ada kekuatan besar yang baru bangkit. Aura biru meledak hebat, menandakan bangkitnya kekuatan tingkat star yang legendaris. Kilatan petir menyambar, menyelimuti raga sang pemuda yang kini bangkit mengancam. Tatapan dinginnya kini mematikan, diiringi kilatan mata biru yang menyala terang. Dengan suara rendah, ia muak mendengar ocehan sombong dari para musuhnya. Tatapan meremehkan terpancar dari dua preman yang siap melakukan kekerasan. Jun berniat menghabisi pemuda itu demi membungkam kesombongan yang luar biasa. Jun melangkah maju dengan niat bengis untuk melumpuhkan tubuh lawannya. Tatapan merah penuh intimidasi kini mengincar setiap titik lemah Zhou Chen. Zhou Chen merasakan gejolak energi misterius mulai merayapi seluruh telapak tangannya.
Ia mengamati gerak-gerik lawan sembari membandingkan perbedaan level kekuatan mereka. Teriakan kasar Jun mengiringi hantaman brutal yang mengincar kepala Zhou Chen. Serangan bertenaga besar itu meluncur deras, siap melumat target di bawahnya. Mata Zhou Chen berkilat tajam, membaca setiap pergerakan lawan dengan presisi tinggi. Hantaman keras Jun menghujam lantai hingga menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Serangan brutal itu meleset saat Zhou Chen menghilang dari titik benturan. Hantaman tongkat Jun menghujam lantai hingga retak, namun targetnya telah menghilang. Jun kebingungan mencari keberadaan Zhou Chen di tengah kepulan debu. Zhou Chen muncul di belakang Jun dengan pergerakan secepat kilat. Jun terperanjat menyadari targetnya telah berpindah posisi dalam sekejap mata. Zhou Chen melancarkan tendangan berputar yang menghantam telak bagian rusuk Jun. Percikan darah mengiringi hantaman keras yang membuat tubuh Jun terpental jauh. Musuh terperanjat menyadari kekuatan Zhou Chen, jauh melampaui level yang diperkirakan. Kepanikan melanda saat ia gagal mengimbangi kecepatan serangan balik sang pemuda. Zhou Chen bergerak cepat menyusup ke titik buta lawan yang lengah. Serangan mematikan kini disiapkan untuk menghancurkan susunan tulang rusuk musuh. Zhou Chen melesat cepat, meluncurkan serangan telak dari sudut yang tak terduga. Kekuatan besar terkumpul saat pukulannya mengincar titik vital di tubuh lawan. Serangan telak Zhou Chen menghantam keras bagian rusuk lawan. Musuh memuntahkan darah akibat hantaman brutal yang melumpuhkan tubuhnya. Jun memuntahkan darah, terkejut menyadari serangan Zhou Chen sangatlah akurat. Rasa takut meledak saat ia gagal memprediksi serangan balik sang pemuda. Tubuh lawan terlempar hebat dan menghantam lantai akibat serangan telak Zhou Chen. Musuh merintih kesakitan, tak percaya dengan kekuatan dahsyat milik Zhou Chen. Preman itu berlutut gemetar, tak berdaya menghadapi kekuatan Zhou Chen yang mengerikan. Dengan ketakutan, ia memohon ampun sambil mengungkap dalang di balik penagihan utang. Zhou Chen menyeka wajahnya, sembari menatap dingin preman yang gemetar ketakutan. Zhou Chen menyeka wajahnya, menatap dingin musuh yang sudah tak berdaya. Ia memberi peringatan keras agar penagih utang itu tidak kembali mengganggunya. Zhou Chen menatap dingin punggung para preman yang melarikan diri ketakutan. Zhou Chen terdiam dalam keheningan, menatap tajam ke arah depan dengan waspada. Zhou Chen bergumam pelan, menyadari kehadiran sosok misterius di balik bayangan. Portal energi ungu terbuka, menampakkan entitas buku bermata merah yang mengawasi. Zhou Chen menyadari bahwa sosok misterius itulah yang membantunya saat bertarung. Zhou Chen berteriak girang menyadari entitas misterius itu adalah kunci kekuatannya. Ia berambisi menjadi tak terkalahkan dengan meminjam kekuatan besar sang bos. Entitas buku itu membentak Zhou Chen karena kesombongannya meminjam kekuatan besar. Peringatan keras diberikan bahwa kekuatan itu bisa membunuh Zhou Chen seketika. Zhou Chen terperangah menyadari bahaya besar dari kekuatan yang baru digunakannya. Entitas buku itu menjanjikan hadiah, sembari memperingatkan risiko kematian yang nyata. Zhou Chen berdiri lemas, menyadari nyawanya terancam akibat penggunaan kekuatan terlarang. Mata merah entitas buku itu berkilat tajam saat mengamati potensi Zhou Chen. Sang entitas terkejut menyadari stabilitas kontrol kekuatan milik pemuda itu. Zhou Chen tertunduk diam, mencoba mencerna peringatan keras dari sang entitas. Suara misterius itu kembali menggema, menanyakan keinginan kedua yang harus diputuskan. Zhou Chen tertegun mendengar tawaran mendadak dari entitas buku misterius itu. Sang entitas menagih janji, mendesak Zhou Chen segera menentukan keinginan keduanya. Entitas buku itu memberikan jawaban penuh teka-teki mengenai keinginan yang dibuat. Zhou Chen tertegun mendengar penjelasan misterius sang entitas tentang keinginan tersebut. Zhou Chen menghela napas panjang, merasa kewalahan dengan minimnya informasi dunia ini. Ia menyadari sang entitas tak bisa diandalkan untuk menentukan arah tujuannya. Zhou Chen mengamati ponsel yang ia temukan di atas atap gedung. Ia mulai mempelajari riwayat hidup sang pemilik tubuh demi kelangsungan hidupnya. Zhou Chen menatap layar ponsel, menemukan deretan pesan tagihan utang yang menumpuk. Ia terkejut menyadari besarnya biaya yang diperlukan untuk menjadi seorang orakel. Mata Zhou Chen terbelalak kaget melihat informasi mendesak pada layar ponsel. Suara langkah kaki terburu-buru bergema saat Zhou Chen tiba di rumah sakit. Zhou Chen menerobos masuk ke ruangan rumah sakit dengan napas terengah-engah. Langkahnya terhenti seketika saat melihat sosok yang menunggunya di dalam. Zhou Chen berdiri mematung menyaksikan sang kakak yang menjaga ibu mereka. Tatapan Zhou Chen menegang, menyadari atmosfer canggung akibat kemarahan kakaknya yang tertahan. Zhou Chen menatap Zhou Yueqing yang tertunduk lesu di samping ranjang. Ia mengenali sosok kakaknya meski suasana di antara mereka terasa asing.
Zhou Chen menatap lekat sosok lemah yang terbaring kaku di ranjang. Zhou Chen menatap ibunya yang terbaring lemah dengan mata terpejam rapat. Panggilan lirih ibu terlontar saat ia menyaksikan kondisi sang ibu yang memprihatinkan. Zhou Chen terdiam menatap sosok yang terasa asing dibanding ingatannya dahulu. Keraguan menyelimuti batinnya, mempertanyakan dampak kehadirannya dalam kehidupan baru ini. Zhou Chen mendekat dengan canggung, meminta maaf atas keterlambatannya menemui sang kakak. Suaranya bergetar saat menanyakan kondisi kesehatan sang ibu yang terbaring lemah. Bibir Zhou Yueqing terbuka, bersiap melontarkan kenyataan pahit yang menusuk batin. Keheningan dingin menyelimuti ruangan saat Zhou Yueqing hanya terdiam membisu. Zhou Chen menanti jawaban dengan perasaan cemas yang mulai memuncak. Cengkeraman tangan Yueqing mengencang saat mengungkap kenyataan pahit di balik penderitaan ibu. Zhou Yueqing meledak dalam tangis, meluapkan amarah yang selama ini ia pendam. Ia membentak Zhou Chen karena menelantarkan ibu yang telah mengorbankan segalanya. Zhou Chen terdiam membisu mendengar teriakan kakaknya mengenai penderitaan sang ibu. Tatapan Zhou Chen meredup tertutup bayangan saat beban rasa bersalah menghantamnya. Zhou Yueqing menengadah lemas, berusaha menahan sesak di tengah keheningan rumah sakit. Keheningan mencekam menyelimuti mereka saat amarah perlahan berganti menjadi keputusasaan mendalam. Tangan Yueqing meletakkan kartu di meja, sebuah isyarat dingin pemutus hubungan keluarga. Zhou Chen tertegun, menuntut penjelasan atas sikap dingin kakaknya yang mendadak. Pernyataan dingin Yueqing memutus hubungan persaudaraan, meninggalkan keheningan yang menyesakkan dada. Zhou Chen berdiri mematung, menerima kenyataan pahit di bawah lampu rumah sakit. Suara misterius sang entitas bergema di tengah keheningan malam yang sunyi. Sang entitas menyindir kegelisahan Zhou Chen akibat ucapan pedas kakaknya tadi. Entitas buku itu terus memprovokasi Zhou Chen mengenai hubungannya dengan sang kakak. Zhou Chen berjalan lesu di bawah lampu kota, mencoba mengabaikan rasa bersalahnya. Zhou Chen tersenyum tipis, menanggapi ucapan sang entitas yang memberikan penghiburan tak terduga. Entitas buku membentak dingin, memperingatkan Zhou Chen agar tidak menghambat tujuannya. Zhou Chen menagih janji kekuatan, bertekad membuktikan kelayakan dirinya kepada sang entitas. Zhou Chen menatap tajam, bertekad menebus segala kesalahan masa lalunya. Ia menuntut kepastian kekuatan demi mengubah takdir yang terasa menyakitkan. Seringai tajam sang entitas muncul, menyanggupi tuntutan kekuatan dari Zhou Chen. Tantangan berat kini menanti demi membuktikan kelayakan sang pemuda di hadapannya. Zhou Chen berdiri di tengah keheningan kota, menatap tajam ke depan. Ia bergumam sinis saat menyadari sistem Destiny Point kini telah aktif. Aura biru berpijar saat sistem Destiny Point mulai menyatu dengan tubuhnya. Tatapan tajam Zhou Chen menandakan kesiapannya menantang maut demi kekuatan besar. Gemerlap lampu mulai menghidupkan suasana malam di Light City Shining Night Club. Di balik pintu Presidential Suite, siasat meraih keuntungan besar mulai direncanakan. Sang bos memberi perintah tegas di tengah kemewahan malam yang liar. Laporan tak terduga datang, mengusik ketenangan sang penguasa klub malam. Di balik kepulan asap, sang bos menggerutu soal saingan yang mengusik bisnisnya. Sang bawahan melapor, mengungkap rincian hukuman bagi para pengacau bisnis. Informasi mengejutkan pun terucap, memancing rasa penasaran sang penguasa klub. Tatapan tajam sang bos menegang, menyadari ancaman baru yang tak terduga. Di balik kemewahan, sang bos menerima laporan tentang pengacau misterius. Sebuah pertanyaan singkat terlontar, menyelidiki identitas sosok yang mengusik bisnisnya. Laporan ganjil tentang pemuda misterius itu mulai mengusik ketenangan sang bos. Kekuatan yang tak masuk akal memicu keraguan di balik meja kekuasaan. Seringai tipis muncul, sang penguasa klub menyadari potensi besar yang tersembunyi. Perintah pun turun untuk terus mengawasi gerak-gerik sang pemuda misterius. Sang bos tak ingin bakat selangkah itu terbuang sia-sia begitu saja. Di bawah langit cerah, langkah kaki mulai memecah keheningan sudut kota. Langkah kaki Zhou Chen memecah keheningan jalanan kota di pagi hari. Kehadiran Zhou Chen yang terlalu pagi mengejutkan paman pemilik toko tersebut. Sapaan hangat sang paman menyambut langkah Zhou Chen di pagi buta. Tawaran suplemen energi pun meluncur, mengawali obrolan santai di depan toko. Zhou Chen menolak halus tawaran itu sambil melambaikan tangan berpamitan. Tawaran diskon pun meluncur, mengiringi langkah Zhou Chen yang mulai menjauh. Tatapan kagum sang paman mengiringi langkah disiplin Zhou Chen pagi itu. Langkah kaki Zhou Chen melesat cepat mengawali rutinitas latihan fisik paginya. Genggaman kuat pada besi, memilih usaha keras dibanding cara-cara instan. Keringat bercucuran saat Zhou Chen terus memacu batas kemampuan fisiknya. Mengejar gelar Oracle memang mahal, namun tekadnya tak akan goyah. Hentakan kakinya terasa mantap,
menandakan kekuatan yang mulai melampaui batas normal. Zhou Chen mengagumi kekuatan fisiknya yang kini jauh melampaui manusia biasa. Pantas saja banyak orang terobsesi mengejar gelar oracle dengan segala cara. Tiba-tiba, getaran ponsel di saku mengusik ketenangan latihan pagi Zhou Chen. Dering ponsel tiba-tiba mengusik momen kebanggaan Zhou Chen pagi itu. Panggilan ketua kelas pun datang, mengingatkan bahwa masa cutinya telah berakhir. Zhou Chen segera meyakinkan sang ketua kelas bahwa dirinya sudah bangun. Namun di dalam hati, ia tersadar hampir melupakan kewajiban sekolahnya. Langkah kaki Zhou Chen akhirnya sampai di gerbang sekolah Right Oracle. Di dalam kelas, sang guru mulai memaparkan pengaruh besar oracle bagi ekonomi. Zhou Chen menyimak seksama penjelasan tentang kasta kekuatan para oracle. Gelar dan kekuatan menjadi standar mutlak bagi status sosial seseorang. Puncak setiap gelar harus diraih sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. Di kasta tertinggi, kekuatan level S bahkan dianggap setara dengan dewa. Struktur dunia terungkap, menempatkan kasta terendah di lapisan paling luar. Akses ke lapisan dalam kini hanya terbuka bagi pemilik kekuatan level D. Tekadnya memuncak untuk segera naik kasta menuju sektor menengah kota. Baginya, meningkatkan kekuatan secepat mungkin adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Sebuah lemparan kecil tiba-tiba mendarat tepat di leher Zhou Chen. Tawa ejekan pecah saat teman sekelas mulai mengusik ketenangan Zhou Chen. Ejekan pun terus mengalir, meremehkan kemampuan fisik di balik prestasi akademisnya. Zhou Chen tetap tenang, menganggap gangguan para perundung hanyalah angin lalu saja. Senyum ramah sang guru mengawali pengumuman penting bagi seluruh siswa. Langkah kaki Zhou Chen kini tiba di area latihan terbuka sekolah. Para siswa jurusan Oracle tampak sibuk memacu fisik di lapangan sekolah. Zhou Chen merasa metode belajar berbasis latihan fisik ini sangatlah menarik. Panggilan seseorang tiba-tiba menghentikan gerakan peregangan yang sedang dilakukan oleh Zhou Chen. Seruan kaget memecah suasana, mengalihkan perhatian ke arah perkelahian yang memanas. Pemandangan perundungan yang berulang memancing komentar jenuh dari para siswa. Peringatan pun terlontar agar tetap diam demi menghindari masalah yang mengintai. Cengkraman kuat mendarat di kerah baju, mengawali intimidasi di tengah lapangan. Ejekan pun terlontar, meremehkan kecerdasan akademis yang dianggap tak berguna di sana. Dengan sombong, ia menyebut Zhou Chen hanyalah sampah level 1. Balasan tenang Zhou Chen seketika membungkam kesombongan perundung di depannya. Kata-kata pedas itu memicu amarah besar yang tak lagi terbendung. Sontak ia terkejut, tak menyangka si lemah berani melontarkan hinaan balik. Amarahnya meledak, sebuah pukulan keras pun melayang penuh kebencian. Ancaman kasar meluncur mengiringi serangan yang membabi buta ke arahnya. Hentakan keras terdengar saat serangan itu tertahan oleh genggaman yang kokoh. Tanyaan dingin Zhou Chen seketika membungkam kesombongan sang perundung. Cengkraman kuat itu membuat lawan gemetar dan tak berdaya. Kepanikan mulai menjalar saat sang perundung menyadari tubuhnya tak bisa digerakkan. Rasa takut memuncak, ia menyadari tekanan intimidasi yang begitu luar biasa besar. Tatapan mata yang membara itu mengisyaratkan pembalasan kejam akan segera dimulai. Ancaman dingin pun terlontar, membuat nyali sang perundung seketika menciut ketakutan. Ketakutan mulai menjalar, permohonan ampun pun terlontar dari bibir yang gemetar. Nyalinya seketika menciut saat menyadari ancaman nyata di depan matanya. Genggaman Zhou Chen seketika menghentikan serangan sombong sang perundung di depannya. Tekanan yang luar biasa membuat nyali sang lawan seketika menciut ketakutan. Tekanan aura yang luar biasa besar membuat nyali sang lawan menciut. Gigi gemeretak menahan takut saat kehadiran sosok kuat mulai terasa. Kehadiran sang guru olahraga yang mengintimidasi seketika memecah ketegangan di lapangan. Dengan tatapan membara, ia menuntut penjelasan atas keributan yang terjadi. Amarah sang guru memuncak, menuduh Zhou Chen kembali membawa masalah besar. Tatapan tajamnya menghujam, mencerca Zhou Chen sebagai pembuat onar di kelas. Sambil tersenyum tenang, Zhou Chen berdalih bahwa mereka hanya sedang sparring. Cengkeraman kuat Zhou Chen seketika membungkam kesombongan sang perundung di depannya. Peringatan keras pun terlontar, mengakhiri ketegangan yang memuncak di lapangan. Sang guru memerintahkan semua siswa berkumpul untuk memulai persiapan ujian. Suasana lapangan menegang saat pengumuman ujian akhir mulai menggema di sekolah. Janji kejayaan dan kursi akademi elit membakar semangat para siswa. Stimulan impor disiapkan demi memacu performa maksimal di detik-detik terakhir. Di tengah lapangan, seorang siswa berjuang keras menyelesaikan tarikan pull-up terakhirnya. Napas terengah dan keringat bercucuran, ia menyerah di hitungan ke-24. Ambisi membara menyelimutinya saat ia berhasil menuntaskan repetisi ke-50. Tatapan bosan Zhou Chen menilai ujian oracle yang terasa kurang istimewa. Di balik ketenangannya, ia meragukan tingkat kesulitan ujian yang dihadapinya.
Teguran hangat sang ketua kelas membuyarkan lamunan Zhou Chen di pinggir lapangan. Sang ketua kelas menghampiri, mencemaskan absennya Zhou Chen selama beberapa hari terakhir. Dengan wajah merona, ia berusaha menepis rasa penasaran yang sebenarnya tulus. Tawaran stimulan ditolak mentah-mentah, Zhou Chen memilih mengandalkan kemampuan murninya. Liu Tiantian terheran, menyadari rekannya berani menghadapi ujian tanpa bantuan tambahan. Liu Tiantian memperingatkan risiko menghadapi ujian tanpa bantuan stimulan biru itu. Namun, Zhou Chen tetap tenang menghadapi tantangan ujian yang kian mendekat. Liu Tiantian bergegas pergi untuk menghadapi tantangan ujian di depannya. Lambaian tangan dan doa tulus Zhou Chen mengiringi langkah keberaniannya. Liu Tiantian mengerang kesakitan, memacu fisiknya melewati batas di tiang pull-up. Ototnya gemetar hebat demi mengumpulkan poin kelulusan dalam ujian fisik ini. Sang penguji mencatat hasil sambil mengamati penggunaan stimulan rahasia para siswa. Angka 35 akhirnya tercapai, memastikan kelulusan di depan mata. Zhou Chen memaklumi keputusasaan rekan-rekannya demi mengejar kelulusan ujian fisik. Tanpa modal sepeser pun, ia memilih mengandalkan kekuatan murninya sendiri. Zhou Chen menjawab tenang, siap membuktikan kemampuannya tanpa bantuan stimulan. Sang penguji terkejut menyadari ada siswa yang berani mengabaikan stimulan tambahan. Seringai tipis muncul, ia bersiap menjadikan kegagalan tersebut sebagai contoh pelajaran. Seringai sinis muncul, ia berniat menjadikan kegagalan Zhou Chen sebagai pelajaran. Sang penguji meremehkan, siap memamerkan kegagalan Zhou Chen di depan kelas. Zhou Chen bersiap, meragukan kesederhanaan ujian fisik yang tampak biasa saja. Ia merasa ada kejutan tersembunyi di balik perlengkapan ujian ini. Suara denting logam terdengar saat genggaman mulai mengunci tiang besi. Kilatan keterkejutan muncul saat ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beban tubuhnya kian memberat saat kristal di pergelangan mulai berpijar misterius. Zhou Chen tersadar, ujian orakel ini dirancang jauh dari kata adil. Zhou Chen menyadari bahwa beban tambahan ini masih dalam batas kemampuannya. Dengan kekuatan saat ini, tantangan ujian ini terasa begitu mudah baginya. Tekad membara, Zhou Chen memutuskan untuk memacu batas kekuatan fisiknya sekarang. Aura biru meluap saat beban ratusan kilogram mulai menekan seluruh tubuhnya. Para siswa terbelalak tak percaya menyaksikan kekuatan luar biasa di depan mata. Hampir 100 repetisi, Zhou Chen melampaui batas lamanya dengan sangat mudah. Semua orang terpana menyaksikan lahirnya kekuatan baru di level tier 2. Akan kakinya di tanah menandai berakhirnya demonstrasi kekuatan yang luar biasa. Pendaratan yang kokoh mengakhiri ujian fisik yang sangat mengejutkan semua orang. Rekan sekelas mengerubungi Zhou Chen, terkagum-kagum akan lonjakan kekuatannya yang drastis. Pertanyaan soal rahasia kekuatan dan stimulan mulai menghujani sang pemuda misterius. Kerumunan siswa mulai memadati lapangan, mengagumi kekuatan luar biasa Zhou Chen. Di kejauhan, sang guru menatap curiga, mempertanyakan asal kekuatan mendadak itu. Ketidakpercayaan memuncak menyadari Zhou Chen mencapai tier 2 dalam hitungan hari. Kekhawatiran muncul saat bisnis stimulannya terancam oleh kekuatan murni itu. Seringai sinis muncul, ia meremehkan lonjakan kekuatan yang baru saja ditunjukkan. Tatapan matanya membara, siap memberi pelajaran keras bagi sang pemuda. Kabar buruk tiba-tiba datang, mengusik ketenangan di dalam ruang kepala sekolah. Kabar buruk soal subsidi sekolah seketika menghancurkan ketenangan di ruang kepala sekolah. Desakan pemerintah mencari orakel elit membuat sang kepala sekolah kian terpojok. Sambungan terputus seketika saat amarah dan keputusasaan memuncak di meja kerja. Beban biaya peralatan elit membuat sang kepala sekolah kian terdesak. Sebuah rencana nekat muncul demi menyelamatkan masa depan akademi miliknya. Keputusasaan menyelimuti sang kepala sekolah saat memikirkan masa depan akademi miliknya. Dalam kesendirian, ia mempertanyakan kemampuannya menjaga warisan sang senior tetap hidup. Ketukan pintu memecah keheningan. Mengalihkan perhatian sang kepala sekolah dari masalahnya, laporan hasil tes pun tiba membawa angin segar bagi sang kepala sekolah. Sederet nama menjanjikan mulai mengisi daftar calon orakel elit masa depan. Lembaran laporan itu hanya berisi kekecewaan bagi sang kepala sekolah. Namun, satu nama mencolok perhatiannya karena dianggap tak layak menjadi orakel. Tatapan tajam sang kepala sekolah mengisyaratkan tindakan tegas segera dimulai. Langkah Zhou Chen bergema di lorong, memenuhi panggilan mendadak dari kepala sekolah. Ia tetap tenang, yakin tak ada kesalahan yang dilakukannya selama ini. Langkah Zhou Chen terhenti di depan pintu ruang kepala sekolah yang mencekam. Sesuatu yang ganjil mulai berpijar, memancing rasa penasaran sekaligus kewaspadaan. Keterkejutan melanda saat api misterius tiba-tiba berkobar di telapak tangannya.
Sebuah suara misterius menyambut kemunculan kekuatan yang telah lama dinantikan. Sosok misterius itu akhirnya mengungkap rahasia di balik kemunculan kekuatan pemicunya. Gulungan api itu membara, mengungkap petunjuk penting yang selama ini ia cari. Tekadnya memuncak untuk segera menemukan jawaban di balik misteri simbol kuno ini. Ancaman dari kekuatan misterius itu memaksa Zhou Chen mengambil keputusan tepat. Maka Zhou Chen terhenti saat suara dari dalam ruangan memanggilnya masuk. Dengan sedikit ragu, ia melangkah masuk memenuhi panggilan sang kepala sekolah. Di balik meja kekuasaan, sang kepala sekolah menanti kehadiran murid yang fenomenal. Langkah kaki Zhou Chen membawanya masuk menghadap sang kepala sekolah. Sang kepala sekolah meninjau catatan kenakalan Zhou Chen di atas meja. Namun, potensi besar sang pemuda membuatnya bersedia mengabaikan masa lalu. Tatapan tajam sang kepala sekolah mengisyaratkan peringatan keras segera dimulai. Sebuah saran tegas terlontar, menguji nyali sang pemuda di hadapannya. Kabar tentang biaya pengembangan Oracle yang selangit seketika membungkam Zhou Chen. Krisis sekolah terungkap, menghalangi langkah Zhou Chen menuju kelas lanjutan. Sang kepala sekolah menyarankan untuk berhenti demi menghindari kerugian lebih besar. Sumber daya sekolah kini hanya diprioritaskan bagi siswa berpotensi nyata. Tawaran pengembalian uang kuliah pun diberikan agar Zhou Chen segera berhenti. Tawaran mengejutkan itu seketika membuat Zhou Chen terpaku tak percaya. Sesosok buku misterius bermata satu tiba-tiba muncul, mengejutkan pandangan Zhou Chen. Seruan si buku misterius memecah keheningan saat menemukan benda yang dicarinya. Kilauan kristal hitam di atas meja seolah menanti untuk segera diambil. Buku misterius itu menjelaskan syarat kontrak yang mengikat mereka berdua. Zhou Chen harus mencari cara untuk memiliki kristal itu secara sah. Zhou Chen menyadari kelulusan Oracle adalah tiket mutlak menuju pusat kota. Demi melunasi utang dan mengamankan kristal, ia tak boleh dikeluarkan sekarang. Zhou Chen menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri demi kelanjutan rencananya. Kelangkaan level tinggi di akademinya menjadi peluang besar bagi Zhou Chen. Zhou Chen menagih janji hadiah demi mewujudkan ambisinya yang kian membara. Pilihan jatuh pada Power Borrow, kekuatan pinjaman yang mengejutkan sang buku. Sontak sang buku terkejut mendengar pilihan nekat yang diambil Zhou Chen. Tatapan mata Zhou Chen menajam saat ia mantap memilih Power Borrow. Pilihan pun jatuh pada Power Borrow, kekuatan pinjaman yang mengejutkan sang buku. Buku misterius itu memperingatkan bahaya besar dari pilihan nekatnya. Tak ingin dikeluarkan, ia bersikeras mengambil risiko demi bertahan. Seringai, tipis muncul, ia berusaha meyakinkan sang buku misterius tersebut. Ia pun meminta sang buku untuk mempercayai rencana nekat miliknya. Sang buku hanya bisa terdiam, takjub akan tekad kuat sang pemuda. Peringatan keras terlontar, kini segala konsekuensi menjadi tanggung jawab Zhou Chen. Kobaran api misterius menyala, mengiringi kesepakatan nekat yang baru dimulai. Kobaran api mengungkap tawaran kontrak, hadiah dengan risiko yang sangat besar. Zhou Chen mantap menerima tantangan itu demi membuktikan kekuatan sejatinya. Pertanyaan dingin terlontar, menguji nyali sang pemuda di balik meja kekuasaan. Dengan penuh keyakinan, Zhou Chen meminta kesempatan untuk pengujian level ulang. Helaan, napas berat, sang kepala sekolah menandai persetujuan untuk pengujian terakhir. Ia memberikan satu kesempatan penutup sebelum menentukan masa depan Zhou Chen. Genggaman tangan itu mengungkap kekuatan tersembunyi yang melampaui catatan laporan. Kesempatan terakhir tiba, Zhou Chen bertekad mengerahkan seluruh kemampuan tersembunyinya. Ia mulai menyerap energi sebanyak mungkin demi mencapai level tertinggi. Tatapan sang kepala sekolah membelalak, menyadari kekuatan yang meluap di depannya. Keringat dingin mengucur, ia tak percaya akan tekanan aura yang luar biasa. Ledakan energi biru meluap saat Zhou Chen mengerahkan kekuatan tersembunyinya. Sang kepala sekolah terbelalak menyaksikan lonjakan kekuatan yang tak masuk akal. Kekuatan ledakan sang pemuda kini benar-benar di luar dugaan sang buku. Sesuatu yang mustahil terjadi, melampaui batasan kekuatan yang pernah ia berikan. Ketidakpercayaan memuncak saat sang kepala sekolah menyaksikan lonjakan kekuatan yang mustahil. Ledakan aura biru menandai kemunculan kekuatan baru yang melampaui batas. Tak ada yang menyangka, kini Zhou Chen telah mencapai level 4. Potensi luar biasa terungkap, sang kepala sekolah kini mulai mengakui kehebatan Zhou Chen. Sikap sang kepala sekolah berubah drastis menjadi penuh permohonan yang mendesak. Ia memohon agar Zhou Chen mewakili sekolah di turnamen pertukaran regional. Zhou Chen terperangah, tak menyangka permintaan mengejutkan itu datang begitu tiba-tiba. Penjelasan tentang gengsi turnamen pun mengalir, mengiringi suasana ruangan yang menenang. Permohonan maaf tulus terucap, sang kepala sekolah mengakui kesalahan penilaiannya. Zhou Chen menanggapi dengan tenang,
memahami posisi sulit yang dihadapi sekolah. Permintaan maaf tulus diiringi tawaran beasiswa dan tambahan suplemen energi. Dukungan penuh sekolah kini dijanjikan demi menunjang potensi besar sang pemuda. Sang kepala sekolah menaruh harapan besar pada potensi luar biasa Zhou Chen. Keputusan Zhou Chen kini menjadi penentu hidup dan matinya sekolah mereka. Zhou Chen menyadari betapa putus asanya sang kepala sekolah demi turnamen itu. Sebuah tawaran balasan terlontar. Zhou Chen mengincar kristal hitam di rak. Sang kepala sekolah memaparkan nilai sejarah kristal hitam bagi semangat sekolah. Demi masa depan sekolah, kristal langka itu dijanjikan sebagai imbalan kemenangan. Sang kepala sekolah akhirnya menyetujui kesepakatan besar demi keselamatan sekolah mereka. Janji setia terucap, Zhou Chen siap bertarung habis-habisan di turnamen nanti. Rasa penasaran memuncak, sang kepala sekolah mempertanyakan lonjakan kekuatan yang misterius. Zhou Chen berdalih bahwa kekuatan besarnya berasal dari metode pelatihan rahasia. Ia pun memohon agar sang kepala sekolah tetap merahasiakan level kekuatannya. Sang kepala sekolah kagum akan kesadaran taktis Zhou Chen menyembunyikan kekuatannya. Janji rahasia terucap, sang kepala sekolah kini menaruh harapan besar padanya. Kesepakatan tercapai, arahan tentang suplemen khusus pun mulai diberikan kepadanya. Zhou Chen melangkah keluar, bersiap menapaki jalan baru menuju kelas elit. Langkah kaki Zhou Chen kini menapaki area eksklusif bagi kelas elit. Proses pendaftaran segera dilakukan guna meresmikan status barunya di sekolah. Rasa penasaran muncul melihat sang kepala sekolah yang tampak sangat bahagia. Zhou Chen tertawa canggung. Sementara sang guru lama meratapi nasibnya. Wejangan penuh drama pun terlontar, mengira sang murid akan segera dikeluarkan. Tanpa tahu kebenarannya, sang guru memberikan semangat perpisahan yang sangat emosional. Kabar mengejutkan datang, Zhou Chen resmi dipindahkan ke kelas elit besok pagi. Proses pendaftaran segera dilakukan guna meresmikan status baru Zhou Chen di sekolah. Kabar buruk tiba, amarah sang kepala sekolah kini mengincar Tuan Tianzi. Helaan napas panjang terdengar saat malam mulai menyelimuti gedung asrama. Zhou Chen merenungi kemajuan pesatnya sambil berbaring lelah di tempat tidur. Namun, sang entitas misterius mengingatkan konsekuensi dari kekuatan instan yang dipilihnya. Sadar akan risiko, Zhou Chen tak ingin hanya bergantung pada kekuatan pinjaman. Zhou Chen berbaring lega setelah berhasil mengamankan posisinya di sekolah. Langkah demi langkah, ia bertekad mengasah kekuatannya demi masa depan. Namun, ketenangan itu seketika sirna saat melihat notifikasi tagihan di ponselnya. Tenggat waktu pembayaran yang kian mendesak mulai menghantui pikiran Zhou Chen. Matahari pagi menyinari kemegahan gedung Right Oracle High School hari ini. Langkah kaki Zhou Chen akhirnya sampai di gerbang sekolah Right Oracle. Hanya gumaman canggung yang keluar, menyadari beban kenyataan mulai terasa nyata. Langkah Zhou Chen terhenti menatap bangunan sekolah yang terasa sangat asing. Ia terheran melihat suasana sekolah yang justru tampak seperti pabrik terbengkalai. Sebuah suara tiba-tiba memanggil, menghentikan langkah Zhou Chen di tengah kesunyian. Lambaian tangan dari kejauhan menyambut langkah Zhou Chen di sekolah. Sapaan akrab dan lambaian tangan menyambut kedatangan Zhou Chen di kelas elit. Sosok yang tampak santai ini rupanya adalah wali kelas barunya, Guru Zhang. Selembar kertas di dinding menjadi penunjuk jalan menuju kelas elite. Guru Zhang menyambut hangat, memecah kesan kaku guru kelas elit. Sambil melangkah, Zhou Chen mulai meragukan kondisi sekolah yang tampak sepi. Guru Zhang mengaku hanya dialah satu-satunya pelatih tempur yang tersisa. Tawa santai menyembunyikan fakta pahit tentang merosotnya jumlah siswa baru. Kondisi bangunan yang memprihatinkan memperjelas beban berat sang kepala sekolah. Guru Zhang mengakui bahwa sebagian besar fasilitas sekolah kini telah terbengkalai. Pintu pun terbuka, mengungkap sisa kejayaan yang masih tersimpan di dalamnya. Janji fasilitas mewah pun terbukti saat pintu kelas elit terbuka lebar. Pemandangan gym modern menyambut Zhou Chen di hari pertamanya berlatih. Selamat datang di kelas elit, sambut sang guru di depan gym. Langkah Zhou Chen terhenti, terpukau melihat kemegahan fasilitas latihan barunya. Di dalam, para siswa sedang asyik memacu fisik saat latihan bebas. Sang guru pun bersiap memperkenalkan Zhou Chen di hadapan para siswa. Fasilitas mewah kelas elit ini terasa jauh berbeda dari lantai bawah. Semangat membara para siswa elit mulai menghidupkan suasana di dalam gym. Namun, tatapan matanya menangkap sesuatu yang janggal di balik keriuhan ini. Ketegangan mulai terasa menyelimuti kesibukan para siswa di dalam gym. Suasana hening menyiratkan persaingan ketat di antara para siswa elit. Seruan untuk berkumpul menggema mengawali perkenalan rekan baru di kelas elit. Langkah Zhou Chen terhenti
di tengah kepungan tatapan tajam para siswa. Di kelas elit ini, kekuatan adalah satu-satunya standar yang diakui. Semangat pun berkobar demi menyambut turnamen pertukaran regional yang menanti. Tatapan sinis mulai menyelimuti aula, meragukan kekuatan murni sang pendatang baru. Tatapan sinis dan tuduhan curang menyambut kedatangan Zhou Chen di kelas elit. Sang rival meremehkan, menganggapnya tak pantas menyandang status sebagai siswa elit. Seruan pembelaan memecah ketegangan, menepis rumor miring tentang kehadiran Zhou Chen. Zhou Chen hanya bisa tersenyum canggung menghadapi situasi yang kian memanas. Seringai tipis Ma Wenhao mengawali tantangan resmi di tengah kelas elit. Tatapan matanya membara, menuntut jawaban Zhou Chen atas duel harga diri. Tantangan resmi ini mempertaruhkan harga diri dan kepatuhan mutlak bagi pecundang. Ma Wenhao, sang murid terkuat kini, mulai menindas sang pendatang baru. Keributan di tengah latihan memancing rasa penasaran para siswa elit. Kabar duel murid pindahan melawan Ma Wenhao seketika mengejutkan suasana gym. Kabar tentang murid pindahan baru mulai mengusik rasa penasaran sang pemuda. Syarat duel diajukan, menuntut kesepakatan kedua belah pihak sebelum dimulai. Seruan kaget memecah suasana saat nama Zhou Chen tiba-tiba disebut. Tantangan pun diterima demi mengukur sejauh mana batas kekuatan murninya. Duel persahabatan ini menjadi ajang pemanasan sebelum turnamen besar dimulai. Seruan kaget tiba-tiba menggema dari balik pintu ruang kepala sekolah. Kabar perkelahian Zhou Chen seketika mengejutkan sang kepala sekolah di telepon. Laporan tak terduga itu kian menyudutkan posisinya di tengah krisis. Tantangan resmi Ma Wenhao telah diterima, memicu sorak-sorai di dalam gym. Sang guru mengamati, menanti pembuktian kekuatan sejati di balik duel ini. Sorak-sorai siswa membakar suasana duel yang kini benar-benar di luar kendali. Ma Wenhao bersiap memberi pelajaran keras bagi sang pemuda pendatang baru. Tatapan tajam sang pengamat menanti pembuktian kekuatan sejati di balik duel. Inilah saat yang tepat untuk mengungkap level kekuatan Zhou Chen sebenarnya. Aturan resmi pun dibacakan, menandai dimulainya duel perdana bagi Zhou Chen. Larangan campur tangan ditegaskan demi menjaga sportivitas di dalam arena pertandingan. Kedua petarung menunjukkan level setara demi menjaga sportivitas di arena. Aturan ditegaskan dilarang menyerang area vital dalam duel persahabatan ini. Aturan tegas dibacakan, melarang penggunaan kekuatan mematikan di dalam arena duel. Tatapan tajam kedua petarung mengunci, siap memulai laga perdana yang menentukan. Seringai penuh percaya diri, Ma Wenhao menandai dimulainya duel harga diri. Aturan tegas dibacakan. Duel berakhir jika ada yang menyerang area wajah. Zhou Chen menyimak tenang, siap menghadapi tantangan dari sang siswa elit. Aba-aba mulai berkumandang, menandai duel sengit di arena latihan resmi. Sang lawan melesat cepat, melancarkan serangan pembuka demi mengamankan kemenangan. Serangan kilat Ma Wenhao meluncur demi mengakhiri duel dalam sekejap saja. Tanpa kesulitan, Zhou Chen menahan serangan lawan yang penuh amarah itu. Ejekan santai pun meluncur, menyadari serangan sang lawan sangat mudah dibaca. Keterkejutan melanda saat serangan telak itu berhasil ditangkis dengan mudah. Refleks luar biasa, Zhou Chen seketika membungkam kesombongan sang lawan. Ma Wenhao melancarkan serangan bertubi-tubi demi mengamankan kemenangan di arena. Kelincahan Zhou Chen membuat setiap pukulan lawan hanya mengenai angin saja. Amarahnya meledak, Ma Wenhao geram karena serangannya terus-menerus dihindari. Marah Ma Wenhao memuncak, ia bertekad segera memojokkan Zhou Chen. Serangan membabi buta dilancarkan demi memojokkan lawan yang terus menghindar. Dentuman keras mengguncang arena saat serangan energi itu menghantam telak. Amarah Ma Wenhao memuncak, ia bertekad segera memojokkan Zhou Chen. Serangan dahsyat dilancarkan demi menghentikan kelincahan lawan yang terus menghindar. Zhou Chen tetap tenang sambil terus mewaspadai setiap pergerakan lawannya. Selama wajahnya terlindungi, serangan lawan hanyalah gertakan belaka baginya. Kesempatan emas muncul, kepalan tangan Zhou Chen kini mengincar telak lawannya. Ma Wenhao terbelalak menyadari serangan balik yang tak terelakkan ini. Zhou Chen memanfaatkan celah aturan, mengincar kemenangan telak lewat satu serangan. Satu pukulan telak menghentikan perlawanan. Kemenangan Zhou Chen kini sudah di depan mata. Gema suara wasit memastikan kemenangan mutlak Zhou Chen di tengah arena. Lawan pun tertunduk lesu saat Zhou Chen resmi dinyatakan sebagai pemenang. Ma Wenhao tertegun tak percaya, menyadari kekalahan telak di depan mata. Keriuhan pecah di arena, semua terkejut menyaksikan kekalahan sang juara kelas. Bisik kekaguman mulai terdengar, mengakui kehebatan luar biasa sang murid baru. Kemenangan telak diraih, namun Zhou Chen merasa duel ini terlalu singkat. Pertanyaan dingin pun terlontar, membungkam sisa keraguan di tengah arena latihan. Sang pelatih tertegun melihat potensi luar biasa yang dimiliki Zhou Chen.
Bakat murni Zhou Chen kini mulai menarik perhatian serius pihak sekolah. Suara pujian menggema, kehadiran sang kepala sekolah mengejutkan suasana latihan. Sang kepala sekolah memanggil Zhou Chen untuk sebuah pembicaraan yang serius. Panggilan mendadak sang kepala sekolah menghentikan langkah Zhou Chen di sana. Rumor kekuatan hebat sang murid pindahan mulai memicu decak kagum rekan-rekannya. Tatapan kagum mengiringi langkah Zhou Chen yang kini menjadi pusat perhatian sekolah. Melihat potensi besar, sang ketua bertekad merekrut Zhou Chen ke kelompoknya. Namun, ambisi berlebihan itu hanya memancing keluhan jenuh dari rekan setimnya. Kaki Zhou Chen mengiringi obrolan santai bersama sang kepala sekolah. Sebuah pertanyaan tentang cara menghasilkan uang mulai terlintas di benaknya. Melihat peluang, Zhou Chen berniat menanyakan cara menghasilkan uang kepada sang kepala sekolah. Sambil melangkah, Zhou Chen menanyakan cara cepat mencari uang pada kepala sekolah. Sang kepala sekolah menasihati agar Zhou Chen tetap fokus pada latihan. Sadar tawarannya buntu, Zhou Chen harus segera memikirkan cara lain. Genggaman kuat pada besi, memilih usaha keras dibanding cara-cara instan. Di tengah gym, Zhou Chen memikirkan cara aman mencari uang tambahan. Genggaman pada beban menguat, waspada agar tak melanggar aturan sekolah. Sapaan santai tiba-tiba memecah lamunan Zhou Chen di tengah area latihan. Siswa pirang itu menghampiri Zhou Chen dengan antusiasme yang sangat meluap-luap. Ia mempertanyakan identitas Zhou Chen setelah melihat aksi sparring yang luar biasa. Teguran tegas Su Xiaoxia seketika menghentikan sikap terlalu akrab Shen Jiarui. Su Xiaoxia segera meminta maaf atas sikap rekannya yang terlalu bersemangat. Perkenalan hangat pun dimulai, mengungkap identitas dua senior di kelas elit. Su Xiaoxia dengan ramah menawarkan bantuan sebagai senior di kelas elit. Sapaan hangat sang senior disambut ucapan terima kasih oleh Zhou Chen. Kini, tim beranggotakan 3 orang resmi terbentuk di dalam kelas elit. Janji perlindungan sang ketua tim justru membuat Zhou Chen merasa heran. Rasa penasaran memuncak. Teknik bertarung Zhou Chen yang hebat mulai dipertanyakan. Shen Jiarui terperanjat, tak percaya Zhou Chen buta soal istilah teknik bertarung. Kemenangan telak atas Ma Wenhao tadi pun kini menjadi misteri besar baginya. Shen Jiarui terkejut menyadari Zhou Chen sama sekali buta teknik bertarung. Su Xiaoxia pun menimpali tentang kehebatan teknik yang baru saja digunakan. Penjelasan dimulai tentang rahasia kekuatan di balik teknik bertarung para envoy. Penguasaan teknik dan gaya bertarung menjadi kunci utama penentu kekuatan sejati. Shen Jiarui mengungkap rahasia teknik tendangan maut milik Ma Wenhao tadi. Zhou Chen akhirnya menyadari alasan dibalik sulitnya menangkis serangan tersebut. Keinginan menguasai teknik bertarung mulai muncul demi menghadapi tantangan sparring berikutnya. Shen Jiarui menjelaskan bahwa teknik bertarung yang kuat sangat langka dan mahal. Zhou Chen terkejut mendengar harga selangit untuk sebuah teknik tempur dasar. Tawaran sparring pun meluncur. Shen Jiarui ingin memamerkan teknik rahasia miliknya. Tak ingin kalah, Su Xiaoxia pun ikut bersemangat menawarkan tantangan serupa. Zhou Chen tertegun menyadari perbedaan status sosial di kelas elit ini. Rencana baru mulai tersusun demi mengejar pundi-pundi uang yang melimpah. Sebuah ide muncul, memanfaatkan koneksi teman barunya demi mencari pundi-pundi uang. Pertanyaan polos Zhou Chen soal merampok bank seketika memecah keseriusan obrolan. Rencana mencari uang pun dimulai dengan pertanyaan konyol pada rekan barunya. Shen Jiarui membisikkan cara rahasia untuk meraup pundi-pundi uang dengan cepat. Pukulan keras mendarat, menghentikan bualan berbahaya Shen Jiarui yang menyesatkan. Su Xiaoxia geram, memperingatkan risiko besar di balik pembicaraan terlarang mereka. Sambil meringis, Shen Jiarui segera meralat ucapannya soal tempat terlarang itu. Peringatan keras pun terlontar demi menghindari risiko dikeluarkan dari sekolah. Rasa penasaran muncul saat Shen Jiarui menanyakan biaya teknik bertarung tersebut. Angka fantastis itu seketika membuat mereka terbelalak tak percaya. Langkah kaki mulai memasuki zona berbahaya, memancing rasa penasaran akan isinya. Zhou Chen mengamati reruntuhan, mencari sosok yang ternyata tak ada di sana. Berbekal kekuatan pinjaman, Zhou Chen bersiap menghadapi ancaman di zona terluar. Di tengah reruntuhan, ia mulai meragukan kebenaran di balik nama Miracle Zone. Jejak misterius yang bercahaya mulai menuntun langkahnya menembus kesunyian malam. Pintu rahasia pun ditemukan, memicu rasa penasaran di tengah kesunyian malam. Tanpa disadari, sepasang mata mengawasi langkahnya saat memasuki pintu rahasia itu. Sepasang mata merah mengintai dari balik bayangan, mengawasi setiap langkahnya. Dua sosok misterius mengintai dari balik bayangan dengan tatapan mata membara. Bunyi langkah kaki bergema saat ia memasuki wilayah asing yang misterius. Pandangan Zhou Chen kini tertuju pada kemegahan distrik Blackwater yang berkilauan. Inilah Miracle Zone, sebuah distrik yang tampak hidup di tengah kegelapan. Pemandangan jalanan kumuh menyambut langkahnya di distrik yang tak bertuan ini. Di balik bayangan,
Transaksi gelap dilakukan tanpa peduli pada hukum. Di distrik tanpa hukum, Zhou Chen mencari peluang demi melunasi tagihan mendesak. Tekadnya memuncak untuk segera meraup keuntungan di tengah kekacauan kota ini. Namun sebelum melangkah jauh, sebuah firasat tajam mulai mengusik ketenangannya. Zhou Chen berhenti sejenak, menyadari kehadiran sosok misterius yang terus membuntutinya. Dengan tenang, ia menantang para penguntit itu untuk segera menampakkan diri. Langkah kaki mendekat, memuji ketajaman insting Zhou Chen yang tak terduga. Niat jahat terungkap, rencana penculikan kini berubah menjadi ancaman kekerasan nyata. Seringai kejam muncul saat mereka memutuskan untuk menyiksa pemuda misterius itu. Zhou Chen menanggapi ancaman mereka dengan sebuah pertanyaan singkat yang menyelidik. Seringai licik muncul saat sang preman mulai meremehkan identitas asli lawannya. Ia menduga pemuda itu hanyalah anak orang kaya yang sedang mencari sensasi. Zhou Chen hanya bisa tersenyum geli mendengar asumsi konyol preman itu. Cengkeraman Herald mengunci leher, menuntut tebusan besar sebagai jaminan keselamatan. Ancaman pun terlontar, Herald menuntut tebusan nyawa demi sebuah kebebasan. Tantangan dingin Zhou Chen seketika membakar emosi Herald yang kian memuncak. Dentuman keras mengguncang saat Herald melancarkan serangan membabi buta ke arahnya. Dengan gerakan kilat, Zhou Chen berhasil menghindari ledakan energi yang dahsyat. Ketakutan melanda saat melihat sang pemimpin tumbang hanya dalam sekejap. Anak buahnya terbelalak melihat sang bos tersungkur tak berdaya di tanah. Amarah memuncak melihat sang bos tersungkur, mereka kini bersiap membalas dendam. Senjata tajam terhunus, ancaman keras pun diluncurkan demi membalas kekalahan telak. Senjata tajam terhunus, para anak buah bersiap membalas kekalahan sang bos. Dua kotak kayu melesat cepat, membelah udara dengan desingan yang tajam. Dua kotak meluncur cepat, membungkam amarah para preman dalam sekejap saja. Serangan misterius itu membuat Zhou Chen terdiam dalam kebingungan yang nyata. Kehadiran sosok misterius yang tiba-tiba membuat Zhou Chen tersentak waspada. Genggaman tangan misterius tiba-tiba menghentikan langkahnya di tengah lorong yang gelap. Sebuah ajakan mendesak terlontar, memintanya untuk segera pergi dari tempat itu. Langkah kaki mereka pun melesat cepat, mencari perlindungan di balik bayangan. Langkah kaki mereka berderu kencang, melarikan diri dari kejaran bahaya misterius. Genggaman tangan itu menjadi penuntun jalan menembus lorong distrik yang gelap. Langkah mereka terhenti di sebuah tempat yang dirasa cukup aman. Zhou Chen berterima kasih sambil menyimpan tanya di dalam hatinya. Ucapan terima kasih terlontar di tengah rasa penasaran yang mengusik. Pertanyaan tajam terlontar, memecah ketegangan di antara mereka berdua. Tatapan penuh selidik mengarah pada sosok misterius berpenutup kepala itu. Penyamaran yang ceroboh membuat sang gadis panik saat identitasnya hampir terbongkar. Ia terkejut menyadari bahwa identitas rahasianya benar tak dikenali olehnya. Langkah terhenti saat sang pemuda menyadari benda ganjil di kerah lawannya. Sebuah tanda pengenal terungkap, memancing rasa penasaran di tengah distrik gelap. Ketegangan mereda saat Zhou Chen menyadari rahasia identitasnya masih tetap terjaga. Sebuah pengalihan cerdik akhirnya menyelamatkan Zhou Chen dari situasi yang hampir terbongkar. Peringatan bahaya di distrik Blackwater membuat suasana pertemuan semakin terasa mencekam. Tak ingin identitasnya terbongkar, ia bergegas pergi meninggalkan sosok misterius tersebut. Khawatir identitasnya terbongkar, Zhou Chen memutuskan untuk segera melarikan diri dari sana. Tatapan ragu sang gadis mengiringi langkah pemuda yang perlahan menjauh. Kehadiran murid di distrik berbahaya ini mulai memicu tanda tanya besar. Gerakan lincah pemuda tadi terus membayangi pikirannya dengan penuh tanda tanya. $10 berpindah tangan demi barang yang tampak sangat mencurigakan. Berbalut masker hitam, Zhou Chen berharap penyamarannya cukup aman di tempat ini. Kebingungan melanda saat ia belum menemukan cara cepat untuk mencari uang. Sapaan asing tiba-tiba menghentikan langkah Zhou Chen di tengah distrik kumuh. Seorang pria asing tiba-tiba menyapa, menawarkan jasa sebagai pemandu wisata. Ia mengklaim tahu seluk-beluk tempat ini dan siap membantu Zhou Chen. Tertarik akan tawaran itu, Zhou Chen menanyakan cara tercepat meraup pundi-pundi uang. Seringai ramah, sang pemandu muncul, menjanjikan keuntungan besar di balik lorong. Langkah pun diarahkan menuju tempat rahasia dengan jaminan hasil melimpah. Langkah kaki menuruni tangga menuju pusat kegelapan yang penuh rahasia. Lorong ini berujung pada arena maut tempat uang dan darah bertemu. Langkah pun diarahkan menuju tempat rahasia dengan jaminan hasil melimpah. Lorong ini berujung pada arena maut tempat uang dan darah bertemu. Hantaman keras mendarat telak. Darah segar memercik di tengah arena maut. Suasana memanas saat para petarung saling menghajar demi tumpukan uang. Gemuruh sorakan penonton menyambut langkah Zhou Chen di arena rahasia ini. Tawaran menggiurkan pun datang,
menjanjikan tumpukan uang di balik jeruji besi. Tawaran bonus besar dan taruhan tinggi mulai menggoda tekad Zhou Chen. Inilah kesempatan emas meraup pundi-pundi uang di tengah arena maut. Menatap arena, Zhou Chen menyadari lawan tangguh itu ternyata hanyalah level rendah. Angka taruhan yang terus meroket memicu ambisi besar di benak Zhou Chen. Ambisi besar terungkap, Zhou Chen mengincar seluruh hadiah utama di arena maut. Pernyataan berani Zhou Chen seketika membungkam kesombongan sang pengelola arena. Raut wajahnya berubah drastis. Tak menyangka ada yang mengincar seluruh hadiah. Kecurigaan muncul saat sosok familiar terlihat melintas di balik bayangan gelap. Sorakan kagum menggema merayakan kekuatan luar biasa sang petarung misterius baru. Langkah pun terhenti tepat di depan arena maut bernomor 88. Keterkejutan melanda saat melihat sosoknya kini berdiri tegak di tengah arena. Tantangan besar telah menanti, menguji nyali sang pemuda di hadapan penonton. Yerif dengan angkuh memproklamirkan diri sebagai juara unggulan di arena ini. Gerakan kilat Zhou Chen seketika membungkam kesombongan sang juara bertahan. Satu hantaman telak mengakhiri bualan Yerif hanya dalam sekejap mata. Satu hantaman telak mengakhiri bualan Yerif, menyisakan keheningan di seluruh arena. Cepat dan bersih, Zhou Chen menyudahi pertarungan tanpa membuang banyak tenaga. Tatapan tajamnya menyapu arena, menanti lawan berikutnya yang berani maju menantang. Keterkejutan melanda saat serangan maut sang lawan berhasil ditahan begitu saja. Hantaman telak mementalkan lawan, diiringi seruan dingin untuk penantang berikutnya. Nyalinya seketika menciut saat menyadari ancaman nyata di depan matanya. Sosok yang terkapar di layar monitor menandakan kekacauan besar baru dimulai. Kepanikan melanda sang bos saat menyadari kesalahan fatal meremehkan lawannya. Penyesalan menghantui sang bos setelah meremehkan kekuatan pemuda misterius itu. Laporan darurat tiba, mengacaukan ketenangan di ruang kendali pusat arena. Bisnis terancam hancur saat para petarung kabur karena ketakutan yang nyata. Penyesalan menghantui sang bos setelah meremehkan kekuatan pemuda misterius itu. Rencana nekat pun disusun demi mencegah hadiah besar jatuh ke tangan lawan. Satu pukulan telak meluncur, membungkam kepanikan sang bos di ruang kendali. Satu pukulan telak meluncur, mengakhiri perlawanan sang penantang terakhir di arena. Zhou Chen berdiri tangguh di arena, namun kesepakatan hadiah mulai dikhianati. Sorak penonton membakar suasana saat tantangan baru yang tersembunyi mulai diumumkan. Sorak penonton membakar suasana saat pertandingan final yang mendebarkan diumumkan. Zhou Chen menyadari rencana licik pengelola untuk mencurangi hadiah kemenangannya. Sorak penonton membahana menyambut pengumuman petarung rahasia yang paling dinanti. Pintu besi perlahan terbuka, mengungkap ancaman baru yang kini mengincar Zhou Chen. Tatapan matanya menegang, menyadari ancaman besar yang baru saja dilepaskan. Hembusan napas berat dari balik kepulan asap mulai mencekam suasana arena. Di balik kepulan asap, sosok monster mengerikan perlahan mulai menampakkan diri. Inilah Niflheim, mutan raksasa yang siap menghancurkan segalanya di arena maut. Denting logam bergema saat sang monster raksasa didorong masuk ke arena. Restriksi berlapis tak mampu sepenuhnya meredam ancaman liar sang mutan. Hantaman keras mutan Niflheim menggetarkan arena, menandai dimulainya duel maut. Di balik masker, Zhou Chen menanti serangan sang monster dengan tenang. Dentuman berat bergema saat monster rahasia itu mulai memasuki arena tarung. Zhou Chen tertegun, menyadari ancaman yang jauh lebih berbahaya kini telah tiba. Suara klik mekanis terdengar saat alat di leher makhluk itu aktif. Suara klik mekanis terdengar saat alat di leher makhluk itu aktif. Dentuman logam keras menggema saat belenggu sang monster akhirnya terlepas. Raungan mengerikan pecah saat sosok mutan Niflheim menampakkan wajah aslinya. Tatapan matanya yang liar menebar teror ke seluruh penjuru arena. Bualan sombong penonton mencoba menutupi kengerian mutan yang mulai menebar teror. Kengerian mutan Niflheim seketika membekukan langkah sang gadis di balik bayangan. Rasa tak percaya memuncak, ia mempertanyakan kehadiran makhluk itu di sana. Genggaman pada ponsel mengerat, menimbang risiko di balik kekuatan besar. Rencana matang terancam hancur jika ia nekat menunjukkan jati dirinya. Tatapan tajamnya menegang saat menggumamkan nama Zhou Chen penuh selidik. Keringat dingin mengucur, ia menyadari ancaman Zhou Chen kian mendekat. Zhou Chen tersentak menyadari lawan di depannya jelas-jelas bukanlah manusia biasa. Tanpa bantuan sang bos, ia harus menghadapi ancaman monster ini sendirian. Tatapan sang monster membuat Zhou Chen merasa seperti mangsa di depan pemburu. Naluri bertarungnya bergejolak, menyadari ancaman maut dari makhluk yang sangat berbahaya ini. Jemari tajam sang mutan mulai bergerak, menebar ancaman maut di arena. Suara retakan kecil menandai awal dari serangan kilat yang mematikan. Kilatan hijau melesat cepat saat sang monster melancarkan serangan mautnya.
Zhou Chen nyaris tertebas, menyadari maut baru saja lewat di depannya. Sedikit terlambat saja, serangan kilat itu pasti sudah berakibat fatal. Keringat dingin mengucur saat Zhou Chen menyadari maut baru saja lewat. Niat membunuh yang nyata kini mulai menyelimuti seluruh area pertarungan. Zhou Chen menyadari bahwa nyawanya kini benar-benar sedang dipertaruhkan. Hentakan kuat tertahan, Zhou Chen tak boleh sedikit pun lengah menghadapi lawannya. Hentakan kaki itu menandai awal dari serangan balasan yang mematikan. Sadar akan ancaman maut, Zhou Chen bertekad mengakhiri duel secepatnya. Lonjakan kekuatan level 4 memicu serangan balik yang sangat mematikan. Kanan energi memuncak saat Zhou Chen bersiap menghantam lawannya sekuat tenaga. Genggaman tangannya mengunci kekuatan besar yang siap diledakkan dalam sekejap. Dengan lonjakan kekuatan, Zhou Chen melancarkan hantaman maut yang sangat menghancurkan. Tanah bergetar hebat saat sang monster tak berdaya menahan serangan telaknya. Sebuah pertanyaan penuh keraguan muncul saat melihat sang monster tak bergerak. Hening menyelimuti arena, menanti kepastian di balik tumbangnya sang mutan raksasa. Hantaman tajam sang mutan memercikan darah, menguji ketangguhan sang pemuda misterius. Serangan terkuatnya tak bergeming, kulit tebal sang monster terbukti sulit ditembus. Cakar tajam mulai mengancam, memaksa Zhou Chen segera mencari jarak aman. Menghindari serangan cakar maut, Zhou Chen menyadari ia butuh senjata sekarang. Cakar maut menerjang, memaksa Zhou Chen bertaruh nyawa menghindarinya. Tanpa senjata di tangan, setiap detik di arena terasa sangat mematikan. Cengkeraman kuat, Zhou Chen seketika menghentikan terjangan brutal sang monster. Dengan tenang, ia berhasil merebut senjata dari tubuh lawannya itu. Genggaman kuat pada patahan tajam, senjata baru untuk membalikan keadaan. Satu serangan telak mendarat, teriakan amarah Zhou Chen menggetarkan seisi arena. Tebasan telak Zhou Chen memuncratkan darah dari leher monster raksasa itu. Sayatan itu terlalu dangkal, namun setidaknya sang monster mulai melemah. Dengan kekuatan leverage, satu serangan lagi akan mengakhiri riwayat makhluk itu. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti arena, memicu kewaspadaan tinggi bagi Zhou Chen. Hembusan kabut misterius mulai memenuhi arena, mengaburkan pandangan Zhou Chen seketika. Kabut tebal mulai menyelimuti pandangan, memaksa Zhou Chen untuk tetap waspada. Ia segera menyadari bahwa kabut tebal itu bukanlah gas beracun yang mematikan. Genggaman senjata menguat saat ancaman misterius mulai mengintai di balik kabut. Ayunan senjata raksasa itu membelah udara dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan balik mematikan dilancarkan demi menyudahi perlawanan sang monster. Intihan kesakitan pecah saat serangan monster itu berhasil melukai punggungnya. Pandangan terhalang kabut tebal, Zhou Chen kini terdesak oleh serangan tak terlihat. Ia menyadari sang monster mulai bermain licik demi menutupi kelemahannya. Waktu hampir habis, Zhou Chen bertaruh segalanya pada satu serangan terakhir. Apapun risikonya, posisi musuh yang tersembunyi harus segera ditemukan. Menepis rasa takut, ia mulai memusatkan seluruh indera pada kegelapan. Tatapan mata menajam, Zhou Chen memusatkan seluruh indera di balik kabut. Tatapan mata menajam, Zhou Chen memusatkan seluruh indera di balik kabut. Fokus tajam, Zhou Chen memusatkan indera demi menembus kabut tebal di arena. Fokusnya menajam, kilatan biru di matanya mengungkap keberadaan sang monster. Kilatan serangan tajam meluncur deras, membelah kesunyian di dalam arena maut. Hentakan keras terdengar saat serangan itu tertahan oleh genggaman yang kokoh. Tebasan kilat, Zhou Chen seketika memutus lengan sang monster raksasa itu. Darah memercik saat serangan telak menghancurkan pertahanan mutan Niflheim. Raungan perih sang monster pecah saat darah menyembur dari lengannya. Memanfaatkan celah sempit, Zhou Chen melancarkan serangan pemungkas dengan kekuatan penuh. Hantaman energi yang dahsyat seketika melumpuhkan pertahanan sang monster raksasa. Detak jantung yang membara mulai memancarkan aliran energi listrik yang dahsyat. Rasa sakit menghujam jantungnya saat gejolak energi mulai tak terkendali. Kini ia meragu apakah tubuhnya sanggup menahan batas kekuatan ini. Serangan maut menghujam, memaksa Zhou Chen berteriak dalam keputusasaan yang nyata. Sabetan monster itu meluncur deras, memicu teriakan panik di tengah arena. Satu serangan maut meluncur, sang monster memuntahkan cairan hijau yang mematikan. Dentuman keras bergema saat pertarungan di arena maut mencapai titik kritis. Serangan tak terduga mendarat, memicu kepanikan di tengah pertarungan yang memanas. Semburan hijau menghantam telak, membuat Zhou Chen terdesak di tengah arena. Ini belum berakhir. Gumamnya saat kekuatan leverage mulai bangkit membara. Tatapan matanya menajam, siap membalikan keadaan dengan satu serangan maut. Genggaman kuat Zhou Chen seketika mengunci serangan sang monster di arena. Satu hentakan kuat melempar tubuh sang mutan melayang di udara. Zhou Chen membalikan keadaan,
menunjukkan dominasi mutlak di tengah arena maut. Zhao Chen menghujamkan senjata tajam tepat ke dalam rongga mulut monster. Bunyi retakan keras bergema, memutus raungan mengerikan sang mutan di arena. Zhao Chen mengunci rahang sang monster. Masih belum, serunya menolak menyerah. Satu teriakan penuh amarah mengiringi serangan maut penentu akhir pertarungan. Hujaman tajam itu seketika membungkam raungan perih sang monster raksasa. Dengan teriakan penuh amarah, serangan maut Zhao Chen akhirnya menghujam telak. Ledakan energi biru seketika membungkam raungan terakhir sang monster raksasa.